Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sering mendengar ceramah dari para ustadz dan kiai bahwa seorang muslim akan masuk neraka dahulu, baru kemudian dimasukkan ke surga. Ketika manusia masuk neraka, menjadikan itu sebagai pembersihan diri dari dosa-dosanya. Setelah manusia suci dari dosanya, barulah diangkat dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi masuk neraka dahulu itu sebagai imbalan dari dosa-dosanya yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Kemudian setelah habis masa siksaannya itu, ia dimasukkan Allah ke dalam surga. Banyak hadis yang menyebutkan demikian. Salah satunya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman sekecil apapun. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Kemudian tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun, sebagian saudara kita meyakini bahwa manusia jika sudah masuk surga, maka dia kekal selamanya. Begitu juga sebaliknya, jika manusia sudah masuk neraka, maka dia kekal selamanya. Karena Allah tidak pernah janji dalam satu ayat pun untuk diangkat lalu dimasukkan ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan di dunia? Saudaraku, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika seorang muslim berbuat dosa, saat menyadarinya maka ia akan bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian diiringi dengan amal kebaikan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Sehingga ketika menghadapi yaumul mizan, amal kebaikannya lebih berat dari amal buruknya. Saat itulah Allah memasukkan ia ke dalam surga. Jadi tidak ada istilah mampir dulu ke neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Setelah gosong jadi areng, baru diangkat dimasukkan ke dalam surga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama pendapat dari almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan bahwa agama yang paling sempurna adalah Islam. Apakah orang yang sudah menganut agama Islam pasti akan masuk surga, walaupun amal perbuatannya jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah? Betul. Menurut Nabi, semua orang Islam itu tidak ada yang masuk neraka. Semuanya mesti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Gitu aja. Jadi semua orang Islam mesti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Jadi yang tidak masuk surga itu orang Islam yang tidak mau masuk surga. Nah, tidak mau masuk surga itu artinya ditunjukkan jalan ke surga, tetapi dia tidak mau lewat situ. Wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dia ditunjukkan jalan yang lurus, itu tidak mau. Ini jalan yang lurus, kalau kamu lewat ini sampai surga. Tapi tidak mau lewat itu. Tapi dia lihat jalan yang bengkok, malah dia tempuh. Sebetulnya inginnya masuk surga, tapi jalan yang ditempuh jalan masuk neraka. Ya tidak akan sampai. Maka kalau kamu ingin masuk surga, Allah sudah mengatakan, ya, kita akan selalu mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Al-Quran. Maka Allah katakan, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-Qur'an ini jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Kalau kamu ingin masuk surga, ikuti Quran. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu tidak membawa kamu jalan yang lurus, tapi malah memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Mestinya masuk surga, kamu malah dipisahkan dari jalan menuju surga, maka sampai neraka. Ya, jadi kalau kita ingin masuk surga, menjadi orang Islam itu
pedoman tuntunan hidupnya Quran dan Sunnah. Mula nek dadi wong Islam harusnya mengikuti Quran dan Sunnah. Maka kalau saya menjadi orang Islam tapi tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, nah itulah yang dikatakan Nabi, umatnya Nabi, umat Islam yang tidak mau masuk surga. Tidak mau masuk surga memang dia. Karena memang jalan menuju ke surga itu dihiasi setan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau jalan masuk neraka, direnggo-renggo oleh setan, dihiasi dengan daya tarik, dengan penuh daya tarik yang menggiurkan. Maka banyak orang yang mengikuti, walaupun ditunjukkan jalan yang lurus, wah kita kok rumpil men, rekoso men, pilih jalan iki wae penak nyenengke. Nah itu masuk neraka tadi yang dipilih. Ya enggak? Nah, jalan surga ini masa harus keluarkan zakat, harus sholat, harus puasa, kon bonsor rekoso tok. Ini jalan masuk neraka itu kan rasa zakat, rasa sholat, rasa poso, udah seneng-seneng tok enenge, ya itu jalan neraka. Maka itulah orang yang mengaku umatnya Nabi, tetapi dia tidak masuk surga karena tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Kalau semua umat Islam mengikuti apa yang diajarkan Nabi, mewarisi yang ditinggalkan Nabi yaitu Al-Quran dan Sunnah, semua umat Islam mesti masuk surga. Maka Nabi mengatakan semua umatku nanti masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti ada umat Islam yang tidak mau masuk surga, yaitu tidak mau mengikuti Quran Sunnah itu. Pokoknya ngene, pokoknya menurut Quran Sunnah. Quran ngene, hati orang gagap, pokoknya ngene. Nah itu namanya tidak mau masuk surga. Jangan jaga kesuk ning kono ning dunyane ora gelem nurut aturan, bareng ning kono ngrengek-ngrengek karo Nabi. Ya Rasulullah, saya umatmu, saya mau tolong masukkan surga. Bukan ada hadis Nabi yang menerangkan semua nanti akan masuk neraka. Ya. Nanti dipilih yang masuk surga. Ada hadisnya itu, masuk neraka dulu, nanti dipilih, oh iki masuk surga, iki masuk surga. Tas dikumbah resik ning kono, dosane masuk surga, itu ada hadis Nabi. Betul, sekarang ada Quran yang mengatakan, ya, orang masuk neraka tidak akan masuk surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Wis sing mbok engko sing ndi? Apa jagake? Ya ta? Ora apa-apa, ning neraka sik esuk nek unta lubang jarum mesti mlebu. Nah, iya, kalau itu betul, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau sudah ada unta masuk lubang jarum, mesti orang ahli neraka masukkan surga semua. Pasti Allah tidak pernah bohong, tidak pernah. Namun sing perlu mbok pikir wi, kapan unta mlebu bolongan domi kapan? Itu yang perlu dipikir. Lah kalau Allah mengatakan begitu, nah itu menunjukkan kalau kita memahami berarti tangeh lamun. Ya, tidak mungkin orang masuk neraka itu tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin. Ya. Orang masuk surga tidak mungkin juga akan masuk neraka, tidak mungkin. Tersentuh pun sedikit pun tidak, gitu loh. Terus dosa-dosane wingi piye? Allah sudah buat ketetapan fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, maka orang yang amal kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya masuk surga. Lah terus kejelekannya tadi bagaimana? Ati sayatal hasanata tamhuha. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Ya, kebaikan itu akan bisa menghapus kejahatan. Maka orang yang berbuat baik lebih banyak daripada jahatnya dihapus oleh Allah kejahatannya itu. Semua orang itu tidak mungkin tidak punya dosa kecuali Nabi ya. Semua punya dosa. Nah, dosa itu bisa terhapus kalau nanti ditutup dengan banyak kebaikan-kebaikan. Maka perintah Allah, perintah Nabi ya, ikutilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Maka nanti kalau kejelekanmu dengan kebaikanmu lebih banyak kebaikan, masuk surga. Tapi kalau ternyata kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, kebaikannya dihapus, masuk neraka nanti. Iya, tapi kan sebentar, sing ngomong sebintari sopo. Ya, itu kamu ketularan orang-orang ahli kitab.
Dia mengira masuk neraka itu hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Ya, hanya beberapa hari dapat dihitung. Setelah itu nanti akan masuk surga. Ya, dia tidak akan masuk neraka kecuali illa ayyamam ma'dudat, kecuali hari-hari yang artinya hari bisa dihitung ini menunjukkan sedikit gitu lah. Bisa dihitung. Ya, neraka paling pirang dino aku so. Nah, wis masuk surga. Nah, orang Islam yang tidak memahami juga seperti itu. Pendapatnya seperti orang-orang itu. Coba ayatnya dibaca surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah ayat 80. Surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, itu dah. Artikan itu. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya dah. Jadi orang itu tidak mau mengikuti tuntunan Allah secara benar. Nah, dia termasuk mengkufuri Nabi Muhammad, mengkufuri yang lain. Ya, dia mengatakan waqalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Nah, paling saya kan kekasih Allah. Nanti kata saya masuk neraka itu hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Berapa kali aku ning neraka terus itu enggak, paling hanya beberapa hari yang bisa dihitung aja. Ya, setelah itu Allah menanyakan, apakah Allah pernah berjanji kepadamu kalau kamu nanti masuk neraka hanya beberapa hari? Kalau Allah berjanji kepadamu, Allah tidak pernah mengingkari janjinya, pasti ditepati. Kalau Allah tidak pernah berjanji kepadamu, kalau kamu berkata begitu, apa itu kamu menurut angan-anganmu sendiri? Menurut angan-anganmu yang kamu tidak mengetahui dasar kebenarannya. Ya. Jadi menurut angan-anganmu. Padahal kan menurut Allah, ya, ndak eneng wong mlebu neraka sedilo iki sekedar ngicipi ora eneng. Wong sedilo ndak ada, kalau masuk bleng itu wis nek ora nonton mlebu bolongan dom aja ngarep-arep. Pindah dari situ. Maka kalau ngaji itu aja hadis tok, baca Quran tok, Quran dan hadis dikaji. Titikane hadis sing sahih mesti tidak bertentangan dengan Quran. Cara bodoh begitu. Kalau hadis itu sahih tampaknya kok bertentangan dengan Quran, pemahamannya yang kurang pas. Kalau hadis sahih mesti tidak bertentangan dengan Quran. Maka supaya pemahaman yang pas, kalau hadis Quran bertentangan, karena hadisnya karena Quran itu jelas la raiba fih, tidak diragukan. Hadisnya mesti yang harus ditakwil, diambil pengertian yang cocok dengan Quran. Kalau bertentangan, berbenturan, tidak mungkin hadis berbenturan dengan Quran, itu tidak mungkin. Kalau hadisnya sahih mesti cocok. Kalau tidak cocok, pemahamannya yang kurang pas. Sudah cukup ya? Cukup. Baik, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang penghuni surga dan neraka. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki sehingga bisa berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.